Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Hera Susilawati dari Pendidikan Matematika kelas 6B. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari 3 bangun. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, yang ketiga ada bola. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung tabung. Kompetensi dasar 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, memahami unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang kedua, menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang ketiga, menghitung volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Nah, tabung itu apa sih? Mari kita lihat ya, gambar yang di sebelah kiri ini. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kita lihat ya, 2 buah lingkaran yang identik itu ada lingkaran yang berwarna kuning dan lingkaran yang berwarna pink. Nah, contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada kaleng biskuit, yang kedua ada susu kaleng, yang ketiga ada minuman kaleng. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita lihat bahwa tabung itu memiliki 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Pada hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur tabung, jaring-jaring tabung, luas permukaan tabung, volume tabung, contoh soal, dan aplikasi GeoGebra, yaitu penerapan materi bangun ruang sisi lengkung tabung dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, unsur-unsur tabung. Kita amati ya gambar yang ada di tampilan ini. Lingkaran L1 adalah tutup tabung. Lingkaran L2 yaitu alas tabung. Nah, persegi panjang ABCD yang terlihat itu adalah merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung dari lingkaran L1 dan lingkaran L2. Nah, jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Garis AD yaitu keliling lingkaran L2, garis BC yaitu keliling lingkaran L1. Nah, garis AB sama dengan garis CD adalah tinggi tabung. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring tabung. Tabung itu terdiri dari 2 bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Kita bisa lihat ya dari jaring-jaring tabung ini, jika tabung itu memiliki 2 buah lingkaran yang identik dan sejajar, serta sebuah persegi panjang yang disebut selimut tabung. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu ada luas permukaan tabung tertutup, contohnya seperti tadi kaleng susu. Yang kedua ada luas permukaan tanpa tutup, contohnya itu gelas. Nah, untuk rumus luas permukaan tabung tertutup itu sama dengan luas jaring-jaring tabung. Kita lihat ya jaring-jaring yang ada di samping ini. Nah, kita lihat tadi ada bangun datar apa aja, lingkaran dan persegi panjang. Persegi panjang itu sama dengan selimut tabung. Lingkarannya ada 2, berarti 2 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah VR², ditambah luas selimut tabung itu tadi persegi panjang, di mana
panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran atau 2 VR dikali lebarnya adalah tinggi tabung. Jadi luas permukaan tabung tertutup adalah 2 VR R ditambah T. Sedangkan untuk luas permukaan tanpa tutup itu sama dengan luas jaring-jaring tabung yang tanpa tutup juga. Kita lihat ya, jaring-jaringnya kita hilangkan satu lingkaran yang ada di atas. Jadi lumusnya itu luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Karena lingkarannya ada satu, jadi VR kuadrat ditambah luas selimut tabung tadi yang di atas. Rumusnya 2 VR dikali T. Jadi luas permukaan tanpa tutup adalah VR R ditambah T. Dengan ketentuan V-nya itu 22/7 atau 3,14. Nah, untuk volume tabung juga dibagi menjadi 2. Jika yang diketahuinya jari-jari, volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu kan berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran adalah VR kuadrat dikali tinggi. Nah, jika yang diketahui itu diameter, volume tabung itu kan luas alas dikali tinggi. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi rumusnya volume tabung tersebut adalah 1/4 VD kuadrat dikali T. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah tabung tertutup dengan tinggi 75 cm dan jari-jari 35 cm dengan V 22/7, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, jangan lupa ya, jika menyelesaikan soal cerita, kita harus menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, lalu kita jawab. Nah, yang diketahui dari cerita di atas adalah jari-jari 35 cm, tingginya 75 cm dengan pi 22/7. Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Tadi sudah dibahas ya, rumus luas permukaan tabung adalah 2 VR kuadrat ditambah VR dikali T. Nah, kita masukin V 22/7, lalu R itu diganti dengan 35 cm dan tinggi diganti dengan 75 cm. Jadi setelah dihitung, luas permukaan tabung tertutup tersebut adalah 24.200 cm persegi. Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya mengerjakan soal cerita itu harus disertakan juga dengan satuannya. Soal nomor 2. Jari-jari lingkaran alas sebuah tabung adalah 7 cm. Jika tinggi tabung sama dengan 20 cm, tentukan volume tabung tersebut. Nah, jangan lupa ya untuk menyelesaikan soal cerita. Yang diketahuinya apa dari cerita di atas? Jari-jarinya 7 cm, tingginya 20 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Volume tabung yang tadi kita sudah bahas adalah VR kuadrat dikali T ya rumusnya. Lalu kita ganti Pi dengan 22/7, R-nya dengan 7 cm, tingginya 20 cm. Jadi setelah dihitung, volume tabung tersebut adalah 3080 cm3. Selanjutnya kita akan menyimak video mengenai bagaimana cara mencari luas permukaan dan volume menggunakan aplikasi GeoGebra. Yuk simak videonya teman-teman. Langkah yang pertama, kita masukkan input A 0,0,0. Kemudian kita input lagi B sama dengan 0,0,5. Kemudian klik slider. Nama slider kita ganti menjadi R. Dan nilai minimumnya kita ganti menjadi 0, maksimumnya 5.
Setelah itu, kita ubah tampilan 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan cara klik view lalu klik 3D Grab. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian pada tampilan 3 dimensi, klik menu piramid, lalu pilih silinder. Kemudian klik titik A ke titik B. Kita beri nama R. Setelah itu kita klik slider R bergeser ke kanan dan ke kiri. Maka tabung akan membesar dan mengecil. Selanjutnya kita klik slider lagi. Nama slider kita ganti menjadi H. Dan nilai minimumnya 0, maksimumnya 5, serta imannya 0,01. Kemudian kita input kembali C sama dengan 0,0H. Lalu kita geser lagi slider H, maka titiknya akan bergerak ke atas dan ke bawah. Setelah itu, klik menu piramid, lalu pilih silinder, kemudian klik titik A ke titik C. Kita beri nama R. Maka akan menjadi seperti ini. Jika kita geser slider H-nya, maka volume tabung akan naik turun. Dan jika kita geser slider R-nya, maka jari-jarinya akan bertambah dan berkurang. Langkah selanjutnya adalah mencari volume dan luas permukaan tabung dengan cara klik bagian input, kemudian tulis volume tabung, yaitu V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali H. Maka hasilnya adalah 40,21 cm3. Lagi tulis rumus luas permukaan tabung, yaitu LP sama dengan 2 dikali Pi dikali R buka kurung R ditambah H. Diperoleh hasilnya adalah 65,25 cm persegi. Setelah itu kita dapat menuliskan teks dengan cara mengklik ABC, kemudian klik ABC, teks kita akan menuliskan volume tabung adalah 40,21 cm3 dari hasil yang kita dapat tadi. Lalu klik OK. Lalu tulis lagi luas permukaan tabung, yaitu yang diperoleh adalah 65,35 cm persegi.
maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Materinya cukup sekian. Terima kasih ya teman-teman yang sudah memperhatikan.